Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salma Az-Zahra, NPM 20 10 70 10 14 dari kelas A. Di sini saya telah meresum jurnal yang berjudul Kualitas Daging Sapi Bali dan Daging Sapi Wagyu yang disimpan pada suhu dingin. Nama jurnalnya yaitu Buletin Veteriner Udayana. Tahun terbitnya yaitu tahun 2019. Jurnal ini termasuk Tinta 3. Baik, saya akan menjelaskan mulai dari latar belakang. Jadi, diketahui daging Wagyu memiliki keunggulan cita rasa dengan kandungan marbling yang cukup tinggi pada dagingnya. Daging merupakan bahan makanan yang penting dalam memenuhi kebutuhan gizi. Selain mutu protein yang tinggi pada daging, terdapat pula kandungan asam amino esensial yang lengkap dan seimbang. Penyimpanan pada suhu rendah telah lama digunakan sebagai salah satu cara penyimpanan bahan pangan segar, karena dapat mempertahankan cita rasa dan menghambat kerusakan bahan pangan tersebut. Pendinginan dapat memperlambat kecepatan reaksi metabolisme, keaktifan respirasi, sehingga pertumbuhan bakteri dan kebusukan dapat dihambat. Semakin rendah suhu lingkungan, maka aktivitas enzim semakin berkurang. Tujuan dari penelitian jurnal ini yaitu untuk mengetahui kualitas daging sapi Bali dan daging sapi Wagyu yang disimpan pada suhu 4 derajat Celcius. Nah, penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap pola faktorial. Nah, materi yang digunakan yaitu menggunakan sampel daging sapi Bali dan daging sapi Wagyu yang diperoleh di pasar swalayan di wilayah Kabupaten Badung, Bali. Metodenya yaitu, penelitian ini menggunakan rancangan acak pola faktorial 2 kali 6, yaitu 2-nya itu faktor jenis daging, yaitu Wagyu dan sapi Bali, dengan 6 lama penyimpanan pada suhu dingin 4 derajat Celcius, yaitu 0 hari, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, dan 5 hari. Nah, setiap kombinasi perlakuan penelitian itu diulang sebanyak 3 kali. Perubahan yang diamati pada penelitian ini meliputi pH, kadar air, daya ikat air, dan tekstur. Nilai pH ditetapkan dengan menggunakan alat pH meter, kadar air menggunakan metode oven, sementara daya ikat air dengan metode HAM. Data hasil pemeriksaan ditabulasi dan dianalisis ragam, dan dilanjutkan dengan uji Duncan untuk mengetahui perbedaan kualitas dari masing-masing kombinasi perlakuan pada daging sapi maupun daging Wagyu. Nah, pada hasil dan pembahasan ini menunjukkan bahwa nilai pH daging sapi Wagyu dan daging sapi Bali mengalami peningkatan selama penyimpanan pada suhu dingin. Nah, biasanya kan hewan disembelih itu pH-nya itu bakal nurun karena adanya akumulasi asam laktat. Penurunan nilai pH pada otot hewan yang sehat dan ditangani dengan baik sebelum pemotongan itu akan berjalan secara bertahap, yaitu dari nilai pH sekitar 7 sampai 7,2, terus akan mencapai nilai pH menurun secara bertahap dari 7 sampai 5,6 dalam waktu 6 sampai 8 jam. Jadi, nilai pH dan daging sapi Wagyu nilai pH daging sapi Wagyu dan daging sapi Bali itu kalau disimpan di suhu yang rendah, pH-nya itu akan meningkat. Namun, pada kadar air, daya ikat air, dan tekstur, kedua jenis daging ini mengalami penurunan. Karena adanya perbedaan kadar air daging itu dapat dipengaruhi oleh kandungan lemak intramuskular. Apabila lemak daging meningkat, maka akan menyebabkan penurunan kadar air. Nah,
Besar kecilnya daya ikat itu juga berpengaruh terhadap warna, keempukan, kekenyalan, dan tekstur daging sapi. Jadi kalau misalkan daya ikat airnya itu menurun, nanti, dagingnya itu bisa berpengaruh terhadap warnanya, yang tadinya misalkan merah segar, bisa jadi malah warnanya kehitam-hitaman atau kecoklatan, dan mempengaruhi keempukan serta kekenyalan. Jadi, kesimpulannya itu, penyimpanan daging sapi, baik daging Wagyu maupun sapi Bali pada suhu 4 derajat Celcius itu tidak efektif untuk jangka waktu lebih dari 3 hari. Karena perubahan yang signifikan itu terjadi pada pengamatan hari keempat. Nah, ide inovatif dari saya mungkin pada percobaan selanjutnya, suhu penyimpanannya lebih bervariasi. Misalkan, jika percobaannya itu di atas atau di bawah 4 derajat Celcius, apakah masih efektif untuk penyimpanan daging? Seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.